Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sondakan, Ibu Siti Samsiah SPD MPD, yang kami hormati Ibu Mentor, Ibu Dina Hadawati, SPD, serta Bapak Ibu Guru peserta seminar pada siang hari ini yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara seminar penilaian orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Angkatan 1 SD Negeri Sondakan Kota Surakarta. Saya bacakan untuk susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, doa, sambutan oleh Kepala Sekolah, paparan seminar, tanya jawab, refleksi, dan penutup. Marilah kita buka acara seminar pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara berikutnya, doa yang akan disampaikan oleh Ibu Tati Sumaryati. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fi jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hudna fi sakaratil maut wa najatan minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah Ibu Siti Samsiah SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu narasumber kegiatan seminar pada siang hari ini, sekaligus sebagai seminar, yaitu Ibu Amelia yang saat ini tentunya berbahagia. Yang saya hormati pula Ibu Mentor, yaitu Ibu Dina Hadawati SPD, dan saya hormati Bapak Ibu peserta seminar pada kegiatan siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan siang hari ini kita semuanya diberikan karunia yang luar biasa. Aktivitas dari pagi sampai siang hari ini, Bapak Ibu, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya Bapak Ibu, meskipun di siang hari ini tetap semangat, tidak ngantuk ini untuk di seminar nanti, tetap strong. Kelihatannya juga sudah diisi amunisinya, insya Allah sudah kembali 1 jam ke depan kurang lebih kita ikuti kegiatan seminar ini, ya. Seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya SD Negeri Sondakan Kota Surakarta. Pada siang hari ini Kamis 19 Juni 2025. Kita berharap, ya, dari sekolah, saya selaku kepala sekolah berharap dengan adanya kegiatan seminar orientasi ini, baik sebagai materi, istilahnya yang melakukan kegiatan orientasi selama kurang lebih 1 bulan, ya, 1 bulan. Ini mempunyai
sholat duha di SD Negeri Sundaan. Narasi sendiri adalah sebuah akronim dari penanaman karakter disiplin dan religius. Nah, jadi narasinya memang saat ini siswa-siswi kita yang begitu banyak ya, kurang lebih 480 siswa. Kalau yang pertama program pertama itu juga tadi di Tanti, itu juga agama Islam juga, Bu Anin juga agama Islam. Kalau Bu Tanti tadi gemar ya, gemar mengaji. Kalau Bu Anin ini narasi, lebih ke penanaman karakter disiplin. Nah ini kaitannya ya berhubungan ya. Berhubungan artinya karena garis besar program di sekolah kita kan ada religi ya, Rabu ada lagi Rabu religius ya, di sana anak-anak kebiasaan awal sebelum pembelajaran 30 menit itu dengan membaca Al-Quran yang beragama Islam dan yang non-Islam Alkitab. Nah ini tentunya bisa diimplementasikan di programnya tadi ya, lebih ke disiplin keilmuannya. Nah gitu. Jadi lebih ke ilmunya, kemudian Bu Anin ini lebih ke implementasi perilakunya atau akhlakul karimah. Kalau dalam agama Islam ya kita lebih ke akhlakul karimah. Kalau secara umum ya karakter ya. Karakter yang betul-betul memang SD Negeri Sundaan ini juga mendidik logo kita atau zil-zil kita, slogan kita adalah sodakan ceria, ya kan? Nah, cerdas dari segi ilmu ya, berkarakter, perilaku tentunya yang sudah mendasar dari dalam hati, pemikiran, terus berakhlak mulia. Jadi harapannya ya semua warga SD Negeri Sundaan mempunyai karakter yang berakhlak mulia. Nah itu. Nah mudah-mudahan di kegiatan ini bisa pemateri khususnya Bu Anin bisa menyampaikan dengan apa ya, rigid dan bagaimana dan seperti apa. Jadi termasuk nanti sampai ke refleksinya, tidak terlalu panjang tapi poin-poinnya terkena. Nah, poin-poinnya mengena dan semua bisa dipahami dan nanti ditanya jawab juga ada sesi tanya jawab. Saya harapkan ya Bapak Ibu guru yang lain di sini tidak hanya penonton, tapi bisa mencerna, memberikan masukan mungkin atau menanyakan hal-hal yang memang perlu ditanyakan. Nah gitu. Nah itu harapan saya selaku kepala sekolah untuk membuka di kegiatan siang hari ini. Mungkin bisa kita buka dengan bacaan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga seminarnya Bu Anin nanti berjalan dengan lancar dan tentunya berdampak yang baik buat keluarga besar SD Negeri Sundaan. Saya kira cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menginjak acara berikutnya adalah kegiatan acara inti paparan seminar yang akan disampaikan oleh Ibu Anindya. Sebelum itu saya bacakan terlebih dahulu. Dari Solo ke Kota Salatiga, singgah sebentar di rumah teman. Mari diskusi penuh semangat agar ilmu mudah kita simpan. Untuk Ibu Amin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tidak akan panjang lebar. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kerawaan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Sapsia sebagai MPD, kemudian kepada Ibu mentor saya, Ibu Dina Hanawati SPD, dan kepada para peserta yang berbahagia. Langsung saja saya akan memaparkan hasil laporan dari orientasi P3K
pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K angkatan pertama di SD Negeri Sondakan, Kota Surakarta. Kemudian di sini gagasan yang saya angkat itu adalah narasi, di mana narasi itu sebuah akronim yang mempunyai penanaman karakter disiplin dan religius dalam pembiasaan sholat duha di SD Negeri Sondakan. Ya. Kemudian adalah ini biodata saya, kurikulum vitae untuk nama Anidia Kusumastri Sunaria, NIK seperti 1996 03 12 2024 21 2027 untuk formasi sebagai guru mapel PAI dan nomor telepon 0815 4863 0223. Berikut adalah pelaksanaan orientasi di mana pembukaan dimulai pada 16 Mei 2025, dilanjutkan kemudian ada evaluasi akademik, remedial, orientasi, seminar hasil laporan, evaluasi pelatihan, dan yang terakhir adalah penutupan yang akan ditutup pada tanggal 20 Juni 2025. Kemudian profil Kota Surakarta, di sini nama resminya adalah Kota Surakarta, mempunyai julukan The Spirit of Java, Kota Liwat, dan Kota Batik. Dasar pembentukannya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1947 tentang pembentukan HMT Kota Surakarta. Hari jadinya adalah 17 Februari 1745, di mana wali kota pertama yaitu dipimpin oleh RT Sindorejo dan wali kota sekarang yaitu 2025 sampai 2030 yaitu Bapak Respati Ahmad Ardianto SHMKM. Semboyan memiliki semboyan yaitu berseri, bersih, sehat, rapi, indah dengan plat nomor adil. Visi Kota Surakarta yaitu visi RPJMD Kota Surakarta tahun 2005 sampai 2025 adalah Surakarta Kota Budaya, Mandiri, Maju, dan Sejahtera. Visi Kota Surakarta berdasarkan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 yaitu Perda Kota Surakarta nomor 6 tahun 2021, yakni visi RPJMD Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Visi Dinas Pendidikan Kota Surakarta yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang berkualitas dan paripurna. Kemudian visi dari Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang pertama adalah meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Nomor 2, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna, dan yang ketiga adalah meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Kemudian BKPSDM Kota Surakarta memiliki visi yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Kemudian berikut adalah nilai-nilai atau sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pegawai ASN. Ada core value ASN, ada employer branding ASN, kemudian berakhlak dan bangga melayani bangsa. Kemudian kita masuk ke SD Negeri Sondakan, di mana visi SD Negeri Sondakan yaitu terwujudnya warga sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan cinta lingkungan. Yang slogannya terkenal, Sondakan ceria, cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Kita langsung masuk pada identifikasi isu. Di sini latar belakangnya adalah pembiasaan sholat duha merupakan salah satu upaya untuk membentuk karakter peserta didik yang baik dan berakhlak mulia sesuai dengan visi dan misi dari SD Negeri Sondakan Surakarta. Dalam pembiasaan sholat duha terdapat beberapa isu yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman peserta didik tentang pentingnya sholat duha,
intrinsik peserta didik khususnya untuk kelas 4, 5, dan 6C. Berdasarkan pada kekuatan aset sekolah seperti adanya fasilitas masjid atau musola, adanya guru yang beragama Islam dan dapat membimbing peserta didik dalam melakukan sholat duha, serta adanya kurikulum pendidikan agama yang mencakup materi tentang sholat duha. Dengan demikian diperoleh identifikasi isu sebagai berikut. Nomor pertama yaitu kurangnya kesadaran peserta didik. Beberapa peserta didik itu mungkin tidak menyadari pentingnya sholat duha dan tidak mau menjalankan secara teratur. Kemudian yang kedua, kurangnya disiplin dan komitmen peserta didik untuk melakukan sholat duha. Kemudian yang ketiga, kurangnya motivasi, di mana tidak memiliki motivasi yang cukup untuk menjalankan sholat duha secara teratur. Isu yang diangkat yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesadaran spiritual dan motivasi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kedisiplinan, di mana pembiasaan sholat duha ini dapat membantu peserta didik untuk mengembangkan disiplin dan tanggung jawab dalam menjalankan ibadah. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan konsentrasi, sehingga pada pembiasaan sholat duha itu anak-anak dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus dalam beribadah maupun dalam pembelajaran. Dan ini sesuai dengan gagasan yang diangkat, yaitu narasi penanaman karakter disiplin dan religius dalam pembiasaan sholat duha di SD Negeri Sodaka Surakarta. Untuk rencana kerja tahun pertama, di sini fokus yang akan saya perhatikan adalah pada kegiatan yang pertama, yaitu mengadakan ceramah tentang pentingnya sholat duha. Kemudian yang kedua adalah mengenalkan tata cara sholat duha dengan benar, dan yang ketiga adalah membuat jadwal sholat duha secara teratur. Di mana hasil yang akan saya inginkan atau hasil yang diinginkan yaitu peserta didik dapat memahami pentingnya sholat duha. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat menjalankan sholat duha dengan benar. Karena selama ini peserta didik itu ketika menjalankan sholat belum tahu bacaannya seperti apa, hanya tahu gerakannya saja, tapi bacaannya belum tentu benar. Kemudian untuk kontribusi terhadap visi dan misi, yaitu masuk pada misi yang pertama, membentuk sikap warga sekolah yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lanjut pada rencana kerja menengah pada tahun yang kedua. Untuk tahun yang kedua, kegiatan di sini yang saya lakukan adalah mengawasi dan memotivasi peserta didik untuk menjalankan sholat duha secara teratur. Kemudian yang kedua, membuat kegiatan sholat duha menjadi bagian dari rutinitas harian. Dan yang ketiga adalah mengembangkan strategi untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam sholat duha, di mana hasil yang diinginkan pada tahun kedua yaitu adalah peserta didik dapat menjalankan sholat duha secara konsisten. Kemudian yang kedua, meningkatkan disiplin peserta didik dan mengembangkan kebiasaan yang baik. Kontribusi di sini terhadap visi dan misi yaitu masuk pada misi yang ke-8, yaitu membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Masuk pada tahun yang ketiga. Di tahun yang ketiga, fokus di sini adalah kegiatannya mengembangkan kegiatan sholat duha secara lebih variatif dan menarik. Kemudian yang kedua adalah membuat kegiatan sholat duha menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Yang pertama, pada tahun pertama itu fokus agar anak-anak hafal bacaannya, tata caranya. Di sini tahun yang ketiga nanti akan kita tambahkan, mungkin setelah kegiatan sholat duha ada kegiatan diskusi bersama kaitannya dengan agama dan lain sebagainya. Kemudian untuk hasil yang diinginkan yaitu peserta didik lebih termotivasi untuk menjalankan sholat duha. Yang kedua adalah meningkatnya kesadaran spiritual peserta didik dan mengembangkan karakter yang baik. Kontribusi visi terhadap visi dan misi yaitu masuk kepada visi yang ketiga, mengembangkan kepribadian peserta didik yang berkarakter serta sikap kepedulian dalam kerjasama dan gotong royong dalam kehidupan bersosial. Kemudian rencana kerja menengah tahun keempat. Untuk tahun keempat
tertarik untuk ikut sholat duha, caranya ada banyak sekali. Kemudian bisa dengan cara bisa dengan mengajak anak-anak untuk membuat puisi atau karya dan lain sebagainya yang kaitannya dengan sholat duha dan lain sebagainya. Kemudian mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kegiatan dari sholat duha. Hasil yang diinginkan pada tahun keempat ini adalah meningkatkan partisipasi peserta didik dalam sholat duha. Untuk kontribusi terhadap visi dan misi, masuk kepada misi yang ke-8, sama membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak melalui rutinitas kegiatan keagamaan dan menerapkan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah. Kemudian masuk pada tahun yang ke-5, yaitu kegiatannya mengembangkan rencana kerja jangka panjang untuk mempertahankan kebiasaan sholat duha. Untuk hasil yang diinginkan adalah kebiasaan sholat duha ini menjadi bagian dari budaya sekolah. Kemudian kontribusi terhadap visi dan misi masuk pada misi yang pertama, yaitu membentuk sikap warga sekolah yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berikut adalah beberapa dokumentasi yang sudah saya lakukan pada tahun yang pertama, yaitu mengadakan ceramah tentang pentingnya sholat duha, kemudian mengenalkan tata caranya, karena banyak sekali anak-anak yang sudah kelas 4, kelas 5, bahkan kelas 6 pun untuk membaca doa iftitah saja belum bisa. Nah, ini makanya perlu saya lakukan dasar, mulai dari kelas 4 dulu, di mana kelas 4 itu saya terapkan sholat duha itu membacanya bersama-sama. Tidak saya lepas sendiri, karena terkadang itu kalau kelas 4 itu bisa sholatnya tapi belum bisa bacaannya, seperti itu. Kelas 4 nanti setahun penuh ketika mereka di kelas 4 dibaca secara bersama-sama sholat duhanya. Kemudian ketika sudah naik ke kelas 5 kita lepas sendiri-sendiri, tapi tetap butuh dengan pengawasan Bapak Ibu guru. Nah, kemudian kelas 6 bisa jalan sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, pada tahun yang kedua, mengawasi, memotivasi peserta didik untuk menjalankan sholat duha secara teratur, membuat kegiatan sholat duha menjadi bagian dari rutinitas harian, dan mengembangkan strategi untuk meningkatkan partisipasi. Di mana dalam mengawasi dan menjalankan agar sholat duha ini dapat teratur, di sini saya membuat jadwal atau presensi setiap peserta didik agar bisa diisi masing-masing. Mengerti? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk paparan seminarnya. Kita lanjutkan untuk acara berikutnya, tanya jawab. Monggo untuk para peserta seminar yang mau bertanya silakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu semuanya. Nah ini tadi saya melihat tahun pertama ya. Tahun pertama juga untuk tahun pertama itu mengadakan ceramah tentang pentingnya sholat duha. Nah, atau mungkin kalau menurut saya ya, pentingnya sholat duha, semua sholat pasti penting ya. Jadi kalau misalkan kita kenalkan anak dahulu tentang sholat duha itu apa, definisinya apa, bagaimana, itu yang penting. Dan yang dimaksud itu lah. Jadi kalau agak bahasanya agak rancu gitu, kalau pentingnya semua kan sholat pasti penting ya. Baik, nah untuk selanjutnya untuk pengenalan tata cara sudah nih. Itu saja, karena sebelumnya tadi saya sudah membaca sedikit tentang poin pertama itu. Jadi mungkin anak-anak dikenalkan sholat itu apa, definisinya apa, bagaimana, seperti waktunya. Selanjutnya cukup segitu aja. Terima kasih. Sukses Mbak Ani.
jauh lagi ya Pak, karena pastor saya memang bandel. Yang jelas poin yang saya dapat di sini adalah sebuah pembiasaan. Seperti ini tadi Pak dulu. Terus. Ya, coba di sini adanya upaya peningkatan ya, kaifiat bacaan dan gerakan. Itu yang paling mendasar. Ya. Kan tujuannya itu. Ya kan? Itu yang paling penting nomor satu. Ini kesadaran spiritual insya udah gitu. Tapi untuk meningkatkan kemampuan kaifiat baik bacaan maupun gerakan. Itu tambahan yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait indikator keberhasilan dan penjagaannya. Nanti ada lembar tambahan, ada lembar seksi. Nah itu bagus, tetapi akan lebih baiknya juga ada ketika dipantau di rumahnya juga benar. Nanti yang disamping oleh Bu Tani tadi keterlibatan orang tua, jadi punya dibuatkan checklist juga dari ahad satu ahadnya di rumah. Nah seperti itu. Jadi penjagaannya lebih enak kan. Kalau biasa itu pakai sulit ketika penjagaannya, pembiasaan itu sehingga ini benar-benar anak-anak itu bisa membekas. Yang tadi sampaikan dibaca karena surat sunnah gitu, dibaca keras oleh, harus dibaca sir oleh. Seperti di Kota Barat, Muhammadiyah satu Kota Barat kan setiap pagi siswanya ke masjid dulu. Sholat duha. Nanti bisa dibiasakan juga untuk wudhunya di rumah biar waktunya lebih enak. Ini itu saja tambahan dari saya yang jelas karena yang isu yang akan diangkat keberhasilan ini salah satunya adalah bagaimana anak, karena di negeri yang saya memprihatinkan ya, kalau di swasta pasti dia selesai ya, bacaan dan geraknya selesai. Kalau di negeri kan memang kelas 6 pun Al-Fatihah yang dapat banyak dari waktu kekuatan. Alhamdulillah tahun ini meningkat semua. Jadi tolong dikasihkan nanti tujuan yang pertama kekuatannya yaitu meningkatkan kemampuan siswa dalam kaifiat baca dan gerakan. Ini yang paling penting. Dan kembali tambahannya juga diulis. Mungkin ini saja tambahan. Monggo bisa langsung ditanggapi Bapak. Terima kasih untuk masukannya kepada Ibu Agustin dan kepada Bapak Kurniaku. Memang betul sekali di sini akan saya tambahkan. Kemudian memang namanya sebuah program itu butuh keterlibatan tidak hanya dari pihak guru saja, tapi juga butuh keterlibatan dari pihak orang tua. Karena sebuah program itu tidak akan berjalan kalau hanya berjalan pada satu arah saja. Jadi harus timbul adanya arah balik kemudi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya masukan dari Ibu Kepala Sekolah untuk Ibu Siti Sarja SPD MPD, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Bu Ansi. Khususnya Bu Ani tadi sudah diberi masukan oleh dua rekannya ya, Bu Agustin dan Pak Aku. Untuk saya memang isu yang diangkat tadi misalnya tidak usah diganti, tapi justru saya melihatnya di isu yang ketiga itu meningkatkan konsentrasi pembiasaan sholat duha dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus dalam beribadah. Ini juga karena ibadah itu kan istilahnya jangan konsentrasi ya, apa? Khusyuk. Di situ harus khusyuk, tumakninah. Itu dipakai aja bahasanya itu. Jadi terus terang memang jenengan kan guru agama. Yang nilai-nilai agama itu ya disampaikan. Nah karena itu memang aturannya atau ajarannya ya. Terus yang disampaikan tadi, isu yang pertama tadi kesadaran spiritual itu saya paham Bu Ani. Maksudnya kan ini supaya anak-anak itu cuma bahasanya aja spiritual. Maksudnya kan ini anak itu punya kepahaman secara pribadi gitu kan, punya kesadaran secara pribadi bahwa sholat duha itu loh penting untuk
untuk diri sendiri. Nah, mengapa penting? Karena pahala yang dijanjikan atau manfaat yang didapat dari sholat duha itu sangat besar, kan gitu. Jadi nanti ya akhirnya masuk ke tadi yang dibahas tadi, pentingnya ketindakannya. Jadi pentingnya sholat duha, benar yang disampaikan Bu Agustin. Jadi di situ tidak jangan hanya pentingnya, tapi lebih ke praktis aja. Jangan pakai kata penting, tapi semua sholat betul penting ya. Jadi bukan pentingnya, tapi lebih ke apa ya? Istilahnya kalau dalam agama beda. Lebih ke manfaat atau pahala atau apalah yang gimana memang kalau orang fadilahnya gitu. Pakai bahasa apa juga apa fadilahnya sholat duha, karena sholat duha kalau rutin insya Allah dijamin rezekinya lancar dan hari itu kan ya gitu kan. Terus segala urusannya dipermudah. Nah itu juga menjadi satu amalan andalan. Kalau amalan andalan itu tidak boleh diceritakan, tapi dilakukan dengan ikhlas dan itu dibiasakan dan hasilnya dibuktikan. Memang orang-orang yang sukses itu yang aku bayangkan insya mempunyai amalan-amalan andalan yang memang jadi satu fondasi dia keyakinan untuk maju. Nah, itu kan seperti itu. Jadi itu nanti disampaikan ke motivasi. Nek maksudnya Mbak Ani tadi secara spiritual itu lebih ke ini disampaikan motivasi bagaimana kefadilannya, fadilahnya sholat duha. Karena di antara sholat-sholat sunnah yang bisa dilakukan oleh anak-anak itu adalah yang paling mudah diterapkan di sekolah, apalagi itu ya sholat duha. Karena kalau sholat lain atau sholat rawatib sesudah sholat wajib misalnya, itu nggak semua orang bisa, nggak semua anak juga bisa ya. Nah, tapi kalau duha memang karena disampaikan rakaatnya juga hanya minimal 2 rakaat ya, maksimal 4 rakaat dan gitu. Jadi lebih beda dengan sholat lain yang mungkin sampai bisa 23 rakaat ya, gitu. Itu yang mungkin, dan waktunya juga kalau sholat lain namanya sholat lain kan malam. Nah itu juga disinkronkan ya, karena dari isu yang diangkat nanti merujuk ke tindakan atau tujuan. Nah gitu. Nah secara lengkap di program 5 tahun ini saya amati memang plotnya dari kegiatan, output hasilnya apa, kontribusi yang didapat dari program sekolah itu apa udah bagus ya. Cuma mungkin bahasanya aja Bu Adin mungkin ditambahkan ya. Tidak hanya di sini tuh identifikasi isu itu misalnya 3, isu yang diangkat itu tidak harus 3. Misalnya identifikasi isunya itu 10, tapi yang diangkat isunya 3 ya nggak apa-apa. Atau identifikasi isunya 3, 4, yang diangkat hanya 2 nggak masalah. Jadi jangan punya anggapan kalau isu itu yang diangkat ya itu yang dibahas apa? Isu yang muncul itu harus yang diangkat itu, bukan. Identifikasi isu itu tidak harus semuanya ditangani. Nah, gitu. Itu ya untuk masukan untuk Bu Anin. Dan yang terakhir, masukan terakhir terkait dengan indikator keberhasilannya. Tadi Pak Aku sudah menyinggung ada buku checklist mungkin ya. Nah itu buku checklist. Di situ kan hanya jadwal ya. Mungkin nanti buku checklist itu juga bisa individu ya. Itu kan anak-anak menuliskan di situ. Nah itu individu juga bisa. Terus controlling kalau pas libur, tidak hanya di sekolah tapi mungkin pas libur 1 minggu juga bisa dituliskan di 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Di sini dari kemarin saya sudah menyampaikan dari program ini Bapak Ibu paling mencantumkan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nanti saya sudah berikan masukan dulu. Bapak Admin juga ya, nanti jadi dimunculkan kalau bisa. Karena ini Bu Ani ini juga masuk ke 7 kebiasaan
anak Indonesia hebat. Tadi tadi juga mumpung saya ingat juga lebih ditambahi atau dimasukkan lebih baik. Itu aja dari saya, cukup sekian. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ernest. Baik, terima kasih untuk masukannya. Berikutnya adalah masukan dari mentor Ibu Dina Handawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Atas pemaparan Ibu Anindya Kusuma Stuti Surya SPD, ini terfokuskan pada siswa kelas 4, 5, dan 6C. Jadi tentang pembiasaan tentang sholat duha yang belum efektif, menjadikannya nanti di tahun kelima sebagai rutinitas menjadi kebiasaan anak-anak. Jadi yang di tahun 1 dan 2 sudah terlaksana dari dalam pembuatan jadwal hingga tata cara sholatnya, bacaannya, dan juga nanti yang ke tahun ketiga keempatnya bisa ditambahkan dari tambahan dari Bu Agustin dan juga Pak Apung dan Ibu Kepala Sekolah. Nanti di akhir Bu Anin itu nanti di tahun kelima menjadikan kebiasaan rutin sekaligus membuat buku checklist setiap siswanya. Dan di tahun kedua sebenarnya sudah ada checklist, tapi hanya checklist 1 lembaran saja. Anak-anak menuliskan di lembar itu yang terpajang di musola. Semoga pembiasaan ini yang diangkat oleh Bu Anin dapat terlaksana dengan baik. Tidak hanya terkhususnya kelas 4, 5, 6C saja, namun bisa dicontoh oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini maupun dari kelas yang lain juga, biar rutinitas ini, kebiasaan ini bisa dicontoh oleh semua kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk masukannya. Semoga apa yang menjadi masukan-masukan dari Ibu Kepala Sekolah, mentor, dan rekan sejawat semua bisa memberikan kebaikan lebih dalam kegiatan yang diampu oleh Ibu Ani. Menginjak acara berikutnya adalah refleksi. Monggo untuk waktu dan tempat bersilakan Bu Ani. Oke, terima kasih. Tidak berpanjang lebar, untuk refleksinya adalah diharapkan pada pembiasaan sholat duha ini agar memberikan dampak yang positif atau dampak yang baik untuk peserta didik, yaitu mereka bisa menjalankan sholatnya dengan baik, menganggap sholat itu tidak hanya sekedar kebutuhan saja, tapi juga pentingnya keimanan dan ketakwaan hubungan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara berakhir, saya bacakan pantun terlebih dahulu untuk pantun penutupnya. Dari jauh datangnya tamu, berbaju batik indah rupawan. Semoga berkah segala ilmu, mari terapkan di dalam kehidupan. Dengan dibacakannya pantun tadi berakhir pula acara seminar pada siang hari ini. Saya selaku MC mohon maaf atas segala khilaf. Sebelumnya kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan sesi foto